dimanapun Anda berada, pagi ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Salah satunya adalah rangkaian sungkem sebelum melakukan pendaftaran ke KPU. Tadi sudah berada kedua pasangan ini di kediaman atau sungkem ke Ibunda Muhaimin Iskandar ya, Gus Imin. Sekarang sedang lanjut ke kantor DPP PKS. Nah, di studio sudah ada tokoh nasional. Nah, sudah tidak ada asing lagi. Kiai Haji Maman Imanul Haq. Apa kabarnya, Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Amin, menang. Semangat ya? Sangat semangat. Kemudian Bang Andi Najmi, tokoh Indonesia Timur. Apa kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Iya. Kiai, bisa diulas ini perjalanan duet Amin ini, mulai dari sungkeman dan sebagainya, sekarang menuju ke PKS. Ya, ini menjadi fenomena baru dan menarik ketika dua aktivis, dua santri, dua tokoh yang mengedepankan bahwa spiritualitas, nilai keagamaan dan budaya itu menjadi penting. Iya. Makanya ketika hari ini, pagi ini kita ke KPU, dua tokoh ini melakukan satu yang namanya tirakat. Tirakat itu menjadi bahasa budaya yang berlandaskan nilai agama, thoriqah. Jadi bagaimana cara kita melangitkan doa-doa, munajat-munajat. Tadi malam kita tahu bahwa Gus Muhaimin menggelar mujahadah yang dipimpin para ulama, para kiai, lalu datanglah Mas Anies. Di tempat itulah kita merasakan bahwa kekuatan doa itu menjadi sangat penting. Doa bisa merubah nasib. Doa bisa mempermalukan survei. Doa bisa meyakinkan bahwa ini perjuangan bukan perjuangan yang sepele, tapi soal bagaimana melakukan perubahan nasib. Nah lalu sampai malam, bahkan sampai jam 3, jam 4, masih banyak teman-teman di beberapa majelis. Saya aja misalnya menerima laporan dari beberapa kiai, beberapa majelis, beberapa pesantren, di atas ratusan majelis melayangkan doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pasangan ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Nah pagi-pagi setelah sholat subuh berjamaah, beliau berdua sungkem kepada kedua orang tuanya, kepada kalau Gus Muhaimin kepada ibunya Muhasona, kepada Eyang, begitu pula Mas Anies. Ini menjadi bukti juga bahwa kekuatan doa orang tua itu akan mengantarkan dua tokoh ini memimpin Republik yang kita cintai. Setelah ini, dan ini tradisi ketiga yang menarik, bahwa satu pasang orang ini berangkat, itu mohon menjemput, datang ke partai-partai yang menjadikan keduanya dapat tiket. Pertama ke PKS karena memang dekat dari kediaman beliau berdua. Setelah itu ke PKB, baru nanti kita ke Nasdem, setelah itu ke KPU. Ini bentuk bahwa jangan sekali-kali lupa partai pendukung. Ya kan? Iya. Betul. Lagi ada orang yang lupa didukung oleh siapa, lalu dia tiba-tiba ingin cawe-cawe dan tidak mau gitu menghormati. Nah, Gus Muhaimin dan Mas Anies ini orang yang tahu persis bagaimana cara berterima kasih. Karena Rasulullah bersabda, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama, dia dianggap tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Oke, langsung ke Bang Najmi. Bang Najmi, gimana ini? Anda melihat ini ada spiritualitas yang dilakukan oleh pasangan ini, pasangan Amin? Ya, saya kira kembali kepada diri dua orang ini. Mas Anies dan Gus Imin ini memang dua tokoh yang punya sejarah panjang, dan keduanya adalah aktivis yang memang dalam konteks ibadah tidak ada satupun yang meragukan. Maka apapun yang dilakukan, gerakan-gerakan bumi ini pasti akan disepadankan dengan gerakan-gerakan spiritual. Apa yang dilakukan oleh beliau berdua hari ini, mikotnya sudah jelas. Dia mengambil mikot di mana? Mikot ini adalah syarat sebuah sahnya ibadah. Nah, dalam konteks Pilpres ini, saya kira ini juga bagian sebuah ibadah politik. Maka pasangan ini mengambil mikot yang menurut saya mikotnya sangat pas. Dari rumah salah satu manten, di sana minta restu kepada orang tuanya, kemudian keliling kepada tiga komponen yang akan mengusungnya itu. Saya kira ini sebuah cara-cara tadi disampaikan oleh Kiai Maman,
ini sebuah tradisi yang melekat dengan latar belakang kedua kandidat ini. Oke, kalau di Indonesia Timur nih, Sulawesi, Anda kan Sulawesi nih, ini bagaimana nih tradisi ini? Apakah masih biasa dilakukan? Sangat melekat tradisi ini. Saya ingin mengkiaskan, sebenarnya lebih dari itu. Saya ingin mengkiaskan. Munculnya dua pasangan ini seperti orang menanti kapan awal Ramadan. Seperti isbat itu. Orang menunggu isbat, begitu diumumkan Ramadan besok. Semua orang bergegas, yang lagi bekerja berhenti semua, menyiapkan untuk beramai-ramai datang ke masjid, ke musola, melakukan ibadah sholat tarawih di malam pertama. Semua mengejar itu. Kemudian lakukan ibadah-ibadah ritual lainnya, senyap, pagi harinya melakukan kerja-kerja yang lebih teratur daripada biasanya, dan pada saatnya saya yakin pasangan ini akan memenuhi lebaran. Wah, lebaran. Saya mengkiaskan persis seperti itu. Jadi hari kemenangan begitu ya? Iya, jadi sambutan di seantero Republik ini, bukan hanya di Indonesia Timur, di seluruh Nusantara itu seperti orang menanti pengumuman awal Ramadan, dan pada saatnya akan menanti lebaran itu datang. Baik, ini luar biasa nih. Komentar Anda bagaimana nih? Tulis komentarnya ya. Oke, saya ke Kiai Maman. Kiai Maman, Anda kan cukup dekat lah ya dengan ketum. Mendudukkan seorang ibu itu kan luar biasa. Katanya jimat dan lain sebagainya. Bagaimana sepengetahuan Anda ini perlakuan Gus Muhaimin itu terhadap ibundanya? Iya, saya termasuk orang yang sangat kagum ya kepada Gus Muhaimin. Bagaimana cara beliau meyakini bahwa sungguhnya dengan doa-doa, dengan dukungan yang penuh dari, kami menyebutnya Eyang, ibunya Nyai Muhasona itu betul-betul terbukti. Dan penghormatan beliau itu selalu terngiang-ngiang oleh saya. Kalau ingin sukses, hormati ibumu. Kalau ingin sukses, muliakan. Apalagi ibunya Nyai Muhasona bukan hanya sekedar ibu. Beliau adalah cucu dari dari seorang ulama besar, Kiai Bisri Samsuri. Dan di sana yang menarik, dalam keadaan sakit, suatu saat dalam keadaan sakit, itu masih sempat nanya. Iya, apa itu? Pendaftaran partai kapan ya? bayangin Pak, sampai kata ketum bayangin, kita aja nggak mikir, tiba-tiba yang mikir, gitu. Nah, waktu persis ketika ketum dapat fitnah dan lain sebagainya, saya pernah tanya. Saya bilang, ketum itu apa yang membuat ketum itu kalau dicaci, dimaki, lalu difitnah, apalagi kalau lihat medsos. Iya. Jawabnya satu, yang menenangkan itu adalah ibu. Iya. Nah, itulah yang menarik. Sampai ketika di Jombang, ini ketum cerita, ada spanduk-spanduk ketum, dihancur-hancurin sama orang itu. Seperti itu. Nah, itu ibunya langsung bilang, tenang aja. Yang dirubuhkan cuma spanduknya. Tetapi namamu, tetapi rizkimu, kedudukanmu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membuat saya kadang-kadang ya Allah. Dan hebatnya bunyinya itu kalau saya datang misalnya ke Den Anyar lalu ini, nanti dibilangin sama ketum. Tadi ada Kiai Maman, bla bla bla. Itu penghormatan terhadap orang-orang sekelilingnya ketum itu betul-betul. Ibunya itu sangat melihat bahwa ini teman sahabat, kerabat atau orang-orang dekat loyalis ketum itu adalah bagian dari anakku yang harus dibesarkan juga. Itu yang menarik dari seorang ibu Bayai Muhasona itu. Ya, mungkin ada pengalaman yang pernah Kiai Maman lihat dengan mata kepala sendiri. Saya lihat di gambar-gambar itu Gus Muhaimin itu menyuapi ibundanya ketika ulang tahun. Kalau boleh tahu sekarang kan 84 tahun ya usianya. Iya, 84 tahun ya. Mungkin ada pengalaman yang paling menyentuh. Banyak sekali. Kalau saya berkali-kali kan mendampingi ketum di Tanah Suci Mekah seperti itu. Lalu kalau beliau cerita tentang bagaimana sosok Gus Muhaimin itu ditempa dengan nilai kasih sayang, ditempa dengan dorongan doa. Jadi kalau mengibaratkan bagaimana kesuksesan seorang para nabi dan sebagainya, terutama Nabi Isa alaihissalam misalnya. Nah, itu karena ada peran besar dari seorang ibu. Inilah yang disebut Madrasatul Ula. Bahwa sekolah terbaik untuk menjadi orang sukses, menjadi wakil presiden, sekarang Gus Muhaimin, itu adalah Eyang. Termasuk ibu ya? Iya, ibunya. Nah, termasuk juga nanti istri beliau, Bu Nyai Ros, dan bagaimana cara ketum perlakukan
kader-kader perempuan dan lain sebagainya dengan isu-isu yang selalu mengangkat martabat perempuan itu menjadi poin tertentu yang menarik kayak gitu. Iya, Makanya kita lihat kalau milih calon pemimpin, lihat dulu bagaimana dekatnya dengan istri, bagaimana dekatnya dengan ibu. Jadi kalau yang jomblo-jomblo tuh wallahu alam lah. Oke, ya mungkin Bang Andi Najmi, sebelum kita mereview tentang perjalanan koalisi ini, bagaimana pengalaman Bung Najmi itu ya ketika melihat sosok Gus Muhaimin itu perlakuannya terhadap ibundanya? Gus Imin ini kan aktivis ya, alumni UGM, alumni UI, dan kemudian dapat doktor dari UNAIR. Seorang yang rasional, tetapi langkah-langkah yang dia lakukan selama ini, saya yakin bukan semata-mata soal rasionalitas dirinya. Tapi langkah yang dilakukan dalam berbagai hal, termasuk ketika diterpa isu, bagaimana tadi Kiai Maman menyampaikan, itu adalah langkah yang digerakkan Tuhan dalam rangka mengabulkan doa sang ibu. Menurut saya itu, tidak semata-mata karena Caimin ini seorang aktivis, seorang intelektual, tidak. Iya. Yang dia lakukan sesungguhnya adalah langkah yang digerakkan Tuhan karena mengabulkan doa ibundanya. Jadi ini kan kuncinya adalah doa ibu ya. Doa ibu. Oke. Doa ibu. Ya. Ditambah lagi saya kira saya sependapat dengan Kiai Maman bahwa Gus Imin ini seorang yang bisa memanage keluarganya dengan sangat indah. Ini adalah role model yang bisa dicontoh oleh termasuk saya dan yang lain, apalagi generasi muda. Beliau bisa memanage keluarganya dengan baik, dengan apik, meskipun dari kultur yang berbeda. Satu ini Jawa Timuran, satu Betawi, tapi indah, semuanya indah. Dan keduanya suami istri ini bisa memperlakukan ibundanya Gus Imin ini dengan sangat luar biasa. Ini contoh yang tidak ada duanya. Saya kira saya mengaminkan kelak jadi wakil presiden, semua itu bersumber dari doa sang ibu. Dan bagaimana cara beliau memimpin keluarganya. Amin apa kobol nih? Amin. Oke, pemirsa, kita mencoba untuk mereview ya. Tadi sudah banyak mengulas tentang bagaimana sosok seorang ibu itu begitu luar biasa di mata Gus Imin. Kiai Maman, kita coba lihat bagaimana mereview ini perjalanan koalisi ini. Jadi koalisi ini banyak yang di sosmed ini kawin paksa nih antara Anies Baswedan dengan Muhaimin. Dan ini menjadi terus berita ini. Menurut Anda ini bagaimana nih sih? Ya ini adalah takdir sejarah, takdir yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada pasangan Anies Gus Muhaimin. Jadi ketika kita sudah koalisi dengan Prabowo dengan Gerindra, tapi ternyata kita tidak bisa melanjutkan itu dan akhirnya kita dapat. Oke, Kiai, kita coba lihat dulu bagaimana ini perjalanan rombongan Gus Muhaimin ini menuju ke PKS sepertinya. Ya, betul. Ya. Kita lihat dulu, Kiai, bagaimana ini perjalanannya. Oke, dirapikan yang pinggir isi. Yang di pinggir yang masih duduk, ayo gabung. Yang pakai kaos-kaos, gabung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo gabung. Yang mau perubahan, ayo gabung. Yang mau perubahan, ayo gabung. Yang masih di pinggir, yang masih duduk-duduk, yang masih di pinggir, ayo gabung. Oke, yang di pinggir ayo segera gabung ke tengah. Ini kita enggak masuk ya voice kita kan? Ya, Kiai, kalau melihat perjalanan menuju pendaftaran KPU ini luar biasa nih perjalanannya. Bagaimana Kantor Anda PKS nih di Mampang. Ya, bisa berkomentar Kiai terhadap sejarah koalisi ini.
Ya jadi masuk kita maju aja.